Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas seputar Zerebro yang banyak kalian request juga lewat kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan kayak biasa, di video kali ini kita akan bahas lengkap nih seputar Zerebro dari segi projection sampai ke beberapa data yang mungkin menarik ya seputar token AI Agent 1 ini gitu. So, tentu sebelumnya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini per video ini saya record ya, tepatnya di tanggal 6 Juli tahun 2025. Zerebro ini menempati posisi ke-688 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya per token, teman-teman bisa cek sendiri di sini. Lebih kurang di kisaran 0,026 US dollar ya per tokennya gitu. Dan di kolom komen juga banyak yang nanya, bahkan ada beberapa yang DM saya juga nanya, "Bang, ini Zerebro kenapa nggak naik-naik gitu ya, masih di situ-situ aja gitu, atau bahkan cenderung turun gitu ya." So, ya kita akan coba lihat dulu pertama-tama dari segi chart-nya atau price action ya, teman-teman. Nah, ini adalah chart atau price action dari Zerebro yang bakalan kita coba kulik dan bahas pada kesempatan kali ini. Dan saya nggak bakalan bahas price action-nya sampai ke belakang banget karena di video-video sebelumnya saya juga udah sempat bahas terkait hal tersebut. So, di sini saya akan coba lihat dari price action yang lagi happening aja sekarang karena memang untuk Zerebro sebenarnya cukup sering saya bahas dan memang sebenarnya untuk beberapa important area-nya itu hampir nggak ada yang berubah ya, teman-teman. Seperti misalnya di sini kalau kita perhatikan, Zerebro memang so far ini masih ranging aja, teman-teman, masih ada di range yang ini, teman-teman, ya. Kalian bisa lihat dia masih bermain di sekitaran sini aja, teman-teman. Dari segi time frame, hariannya, ya kalian bisa notice sendiri lah ya. Dan memang, Zerebro ini menguat ketika di kisaran sini, teman-teman. Lebih tepatnya itu di kisaran bulan April ya, teman-teman. Di akhir-akhir April atau di kuartal 2 nih Zerebro sempat naik signifikan. Tapi so far setelah dia mengalami kenaikan tersebut, ini trennya justru cenderung mengalami penurunan ya, kalian bisa lihat sendiri nih secara tren ini cenderung mengalami koreksi gitu atau penurunan justru. Dan kalau kita ukur dari topnya, let's say dari sini teman-teman, dari lokal topnya ke, lokal bottom-nya di sini ya dia udah minus sekitar 70-an% lebih, teman-teman. So, sungguh signifikan atau sangat signifikan memang untuk penurunannya. Dan di sini kalau kita coba amati dan perhatikan lebih dekat, untuk Zerebro ini sebenarnya so far dia masih tertahan ya, teman-teman, ya, atau masih coba bertahan di demand area-nya. Atau kita sebutlah area support yang krusial atau support major ya di sini, teman-teman. Dan kenapa disebut support major? Jawabannya juga cukup sederhana, di mana kalau kita perhatikan di sini, nah beberapa kali ya, Zerebro ini mengalami sentuhan atau banyak sekali sentuhan yang terjadi di area supportnya yang ada di sini atau di important areanya yang ada di sekitaran sini, teman-teman. Dan ya, berbagai sentuhan tersebut, bisa kita lihat atau kita amati ya sebagai memang artinya area ini cukup di-respect, baik itu di sini sempat jadi support juga, kemudian di sini sempat jadi resistance, and then, di sini juga jadi support lagi, dan di sini juga jadi support, teman-teman. Dan setidaknya sampai per video ini saya record di tanggal 6 Juli ini, teman-teman, di tahun 2025 untuk demand area di sini belum valid ya untuk di-breakdown, teman-teman. So, di sini ada beberapa skenario atau kemungkinan yang setidaknya saya perhatikan atau saya amati di Zerebro ini, tapi tentu sebelumnya disclaimer sekali lagi, ini pure opini dan pendapat saya, pure pandangan saya, so mungkin aja keliru maupun salah. Maka dari itu teman-teman wajib banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Karena tentu tanggung jawab kalian atas pengelolaan portofolio kalian itu sepenuhnya ada di tangan kalian sendiri dan tentu memang cuman kalian ya yang bisa manage portofolio kalian karena memang itu sangat personal dan tentu cuman kalian gitu yang tahu kondisi dari masing-masing portofolio kalian pribadi gitu. So, oke, langsung aja skenario pertama ini bisa terjadi apabila catatannya yang pertama adalah Zerebro nggak boleh breakdown dari demand area yang di sini dan di sini kalian bisa lihat ya sebelumnya sempat ada, sweep up atau liquidity sweep kita sebutnya yang beberapa kali terjadi, kalian bisa lihat di sini nih beberapa kali terjadi liquidity sweep yang mana ketika dia turun sangat signifikan ternyata dia membentuk ekor dan naik ke atas gitu. Dan karena ini time frame-nya daily teman-teman atau harian, kalian jangan kira untuk, ekor atau buntut ini tuh nggak tinggi ya teman-teman ya. Di sini kalau kita coba tarik naik ke atas teman-teman, nah kalian bisa lihat sendiri nih buntutnya hampir 10% lebih teman-teman. Jadi ketika, di sini dia turun sangat signifikan, biasanya ada banyak mungkin quote on quote long position yang mungkin kena liquidation ya di sini ya. Akhirnya kena yang kita sebutnya sebagai liquidity sweep gitu. So di sini juga terjadi lagi teman-teman dan kalau kita ukur lagi ya kalian juga seperti tadi ya, jangan kira ini pendek teman-teman, ini 10%-an bahkan. Jadi wajar aja ketika memang di sini banyak long position ya yang terlikuidasi sebagai akibat dari, liquidity sweep ini teman-teman. Karena memang mungkin ketika orang-orang ini melihat
bahwasannya Zerebro ini udah turun signifikan, ya mungkin mereka ambil long position dan menempatkan, tanda petik atau tanda kutip stop loss mereka sedikit di bawah sini, dan akhirnya ya kalian bisa lihat ini sering kali terjadi ya, adanya, liquidity sweep gitu, atau ya liquidity-nya di quote on quote dimakan gitu atau disapu lah ya. Baru selanjutnya harganya mengalami, rebound kembali justru teman-teman. Tapi ya so far kita masih bisa melihat Zerebro ini masih ranging di sini, kita belum dapetin valid breakdown yang benar-benar valid teman-teman, karena belum ada body close di bawah demand area-nya yang ada di sini. So, skenario pertama ini bisa terjadi apabila Zerebro tidak closing di bawah, demand area-nya di sini dan justru berhasil rebound teman-teman ke atas. Nah, let's say kayak gini teman-teman. Ini akan menjadi skenario pertama atau skenario bullish-nya buat Zerebro, di mana di sini ya, kalau kita perhatikan sebenarnya kan di sekitaran sini teman-teman. Nah, let's say kita coba tandai di sekitaran sini. Nah, ini, area kecil atau bisa kita katakan sebagai semacam ya quote on quote mungkin kita bisa bilang ya sebagai, area dari resistance minor terdekatnya, teman-teman. Nah, lebih kurang mungkin kalau kita coba sedikit presisi di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini mungkin bisa jadi area resistance minor untuk Zerebro yang terdekat, karena di sini ada beberapa kali ketahan juga, teman-teman, untuk price action dari, Zerebro ini sendiri. Ya kalian bisa notice sendiri lah ya, ketahan beberapa kali, dan maka dari itu mungkin area ini juga bisa teman-teman consider juga sebagai salah satu area yang, eee, layak untuk ditinjau atau dipertimbangkan sebagai area resistance minornya gitu. So, jika memang Zerebro ini berhasil rebound dari demand area ini, ada potensi untuk dia bisa menguji kembali di resistance minornya, dan baru setelah itu kalau teman-teman mau lihat Zerebro ini bisa perform lagi, ya at least dia harus berhasil breakout dulu ya dari area resistance minornya yang ada di range harga yang bisa kalian lihat di pojok kanan, teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan ya kalau dia bisa breakout dari resistance minornya di sini, ya justru ada potensi ya untuk Zerebro ini bisa kembali testing atau coba menguji kembali di resistance-nya atau di supply area-nya yang major yang ada di atas sini, lebih kurang, teman-teman. Lebih kurang seperti itu ya, mungkin untuk skenario bullish untuk Zerebro atau token AI Agent satu ini. Tapi di sisi lain kita juga harus realistis nih teman-teman. Kalau ternyata justru yang terjadi adalah sebaliknya atau skenario 2 yaitu skenario bearish dari Zerebro, di mana skenario kedua ini ketentuannya atau syaratnya adalah dia harus breakdown dari demand area-nya yang di sini, teman-teman. Let's say Zerebro ini breakdown kayak gini dan valid, maka ya skenario 2 ini bisa terjadi yang mana Zerebro ini ada potensi untuk kembali terkoreksi, kembali turun sekaligus ya. Dia akan ya quote on quote mungkin bisa kita katakan dia kembali membatalkan atau kembali menginvalidasi potensial kenaikannya kembali, karena sebelumnya kan di sini dia shifting teman-teman dari bearish menjadi bullish. Tapi kalau misalkan demand area ini ternyata di breakdown ya maka dia akan, switching lagi dari yang bullish kembali jadi bearish lagi, dan ada chance untuk Zerebro ini ya bergerak seperti ini ya teman-teman ya. Let's say dia turun dulu and then dia testing ke area resistance yang sebelumnya adalah support major-nya, baru kembali mengalami penurunan harga yang lebih jauh, lebih kurang seperti itu. Dan ada chance juga atau potensi untuk Zerebro ini kembali hit ya atau menyentuh kembali di, low point-nya teman-teman yang ada di kisaran sini teman-teman ya, yang mana sebelumnya juga sempet nih, ada di low point tersebut untuk dari segi price action terkait Zerebro ini, lebih kurang seperti itu teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat dari data lainnya ya seputar Zerebro, let's say kita mulai dari di sini teman-teman, kita mulai dari, CoinGlass dulu. Nah, di sini data dari CoinGlass menunjukkan kepada kita bahwasannya dalam beberapa waktu terakhir ya, memang secara volume dan open interest dari Zerebro sangat disayangkan mengalami pelemahan yang juga cukup signifikan, teman-teman. Bahkan secara volume dia turun sekitar 32%, hampir 33%. Itu secara persentase cukup tinggi atau cukup besar. Dan by derivative datanya ini, teman-teman, kalian bisa lihat dalam 24 jam terakhir ada lebih kurang $83.000 yang terlikuidasi di token Zerebro ini, dan tentu didominasi oleh long position ya, karena memang kan secara chart tadi teman-teman juga udah lihat secara tren itu relatively bearish gitu. So, cukup wajar kalau misalkan banyak long position yang memang, lebih terdominasi untuk, secara likuidasinya ya teman-teman ya, atau secara total value yang terlikuidasi itu lebih didominasi oleh long position-nya, itu cukup wajar dengan price action yang tadi kita amati juga gitu. Dan di sini kalau kita coba perhatikan dari segi analytic-nya buat Zerebro, kita juga bisa lihat ya, sangat disayangkan di awal Juli ini ternyata kita alih-alih mendapatkan return yang, langsung positif, ternyata langsung disambut dengan return yang cukup negatif teman-teman. Di mana di awal bulan Juli ini setidaknya per tanggal 6 Juli tahun 2025 ini Zerebro langsung minus sekitar 11,5% di bulan Juli ini. So, ya gimana menurut kalian terkait Zerebro? Apakah di bulan Juli, dan juga kuartal 3 ini menurut kalian token AI Agent satu ini bisa kembali bullish atau justru menurut kalian kayaknya bakalan bearish nih, kayak di bulan Mei dan Juni sebelumnya gitu? Boleh tulis pendapat
teman-teman di kolom komentar di bawah, siapa tahu kita bisa diskusi bareng juga gitu. Dan coba dong teman-teman yang holder mungkin dari Zerebro ini boleh komen di kolom komentar di bawah gimana positionnya buat kalian yang berkenan. Apakah mungkin kalian lagi pada negatif atau lagi pada minus nih Bang, atau justru ada dari kalian yang mungkin masih profit gitu ya, boleh komen di kolom komentar di bawah. Dan maybe segitu aja dulu buat video pembahasan kali ini. Kalau ada yang teman-teman mau request untuk dari segi koin ataupun meme coin ataupun topik-topik tertentu, boleh request aja di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya terkait topik ataupun koin yang paling banyak kalian request teman-teman lewat kolom komen di bawah. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.